Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Sunan Gunung Jati merupakan salah satu anggota Dewan Dakwah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Di antara anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, nama Sunan Gunung Jati mungkin paling banyak dikenal. Seperti anggota Wali Songo yang lain, Sunan Gunung Jati pun dipercaya oleh masyarakat luas mempunyai karomah. Melansir dari rbtv.disway.id, diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati memiliki karomah atau keistimewaan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berkat keistimewaan itu, Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah ini berhasil mempersunting putri cantik dengan cara yang unik. Selain itu, Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu tokoh besar di Indonesia yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa bagian barat ini, memiliki banyak kesaktian. Salah satu karomah beliau diantaranya diceritakan dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Dalam buku itu diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati pernah berjalan di atas laut saat pergi dari Mesir menuju Tanah Jawa. Ada pula naskah yang menceritakan bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra, Miraj, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. Selain itu, ada beberapa karomah Sunan Gunung Jati selama hidupnya yang juga fenomenal. Apa saja? Berikut ulasan 6 peristiwa fenomenal beliau semasa hidupnya. 1. Hilangnya Istana Pakuan. Kala itu, Kerajaan Galuh Pakuan, ibu kota kerajaan Sunda, kala usai diserang pasukan Demak bimbingan Sunan Gunung Jati pada tahun 1568. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun. Dalam perundingan dengan para pembesar Istana Galuh Pakuan, Syarif Hidayatullah memberikan 2 opsi. Pertama, para pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukannya dan dipersilakan tetap tinggal di keraton. Kedua, bagi yang tidak bersedia maka harus keluar dan diberikan tempat di pedalaman Banten, wilayah Cibeo sekarang. Sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi pertama, sedangkan pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang memilih opsi kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy yang hingga kini terus melestarikan pemukimannya dengan membatasi hanya 40 kepala keluarga saja. Sementara para pendeta Sunda Wiwitan menolak opsi pertama dan kedua. Mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan, aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah Istana Pakuan. Dengan karomahnya, Sunan Gunung Jati lalu memindahkan Istana Galuh Pakuan ke alam gaib sehingga para pendeta Wiwitan tidak lagi berada di istana tersebut. 2. Mengubah pohon jadi emas. Ceritanya saat Syarif Hidayatullah muda hendak menunaikan rukun Islam kelima ke Baitullah, ia dibekali ibunya uang 100 dirham. Di tengah perjalanan, ia dihadang komplotan perampok dan memberikan semua uang pemberian ibunya itu. Namun para penyamun tidak puas dengan tindakan Syarif Hidayatullah, karena menyangka bahwa ia membawa uang lebih. Mereka lalu terus memaksanya. Syarif Hidayatullah malah tersenyum melihat ulah para perampok dan menyuruh mereka melihat ke sebuah pohon. Ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas, bagilah di antara kawan-kawanmu. Ajaib, ternyata pohon yang ditunjuknya berubah menjadi emas. Mereka pun akhirnya masuk Islam dan menjadi murid Syarif Hidayatullah. 3. Mengeluarkan tikus dari surban untuk menyerang musuh. Dalam serat Wali Sanga dengan Langgam Durma diceritakan, salah satu karomah Sunan Gunung Jati yakni saat peperangan antara pasukan Demak dengan para tentara Majapahit. Dalam peristiwa itu, Syarif Hidayatullah mengeluarkan surbannya dan mengibaskannya. Ajaib, ribuan bala tentara tikus muncul menyerang bala tentara Majapahit hingga lari tunggang langgang. 4. Menghilangkan bala tentara Pangeran Kuningan. Dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon dikisahkan bahwa suatu saat Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya dapat mendatangkan bala tentara dengan cara mengumpulkan kerikil dan jamur merang yang ditetesi dengan jimat cupu tirta bala. Usai ditetesi,
tiba-tiba muncul bala tentara hingga memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan warga Cirebon sehingga Syarif Hidayatullah membacakan doa tolak bala. Tatkala usai ia berdoa, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang. 5. Tebakan dalam perut Putri Ong Tien. Sunan Gunung Jati pernah pergi ke Cina guna menyebarkan Islam di wilayah yang bernama Nanking tahun 1479, sambil membuka pengobatan ala tabib. Setiap yang datang berobat diajarinya berwudu dan diajak salat. Konon, banyak rakyat yang berhasil disembuhkannya sehingga namanya kian terkenal hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Kaisar Honggi lalu mengundang Syarif ke istana untuk diuji kemampuannya dan meminta agar putrinya Li Ong Tien seolah-olah hamil dengan meletakkan baskom di perutnya. Lalu dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati lalu disuruh menebak siapa yang sedang hamil. Tak ragu beliau menunjuk Ong Tien. Jelas saja sang kaisar tertawa terkekeh dan mencemoohnya. Sang kaisar kemudian mengusirnya pulang ke Cirebon. Namun tiba-tiba, diketahui ternyata Ong Tien memang tengah hamil sedangkan kandungan saudarinya justru lenyap. Kaisar pun meminta maaf dan memohon agar Ong Tien dinikahi. Sang putri yang jatuh cinta lalu meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati. Kaisar pun mengizinkannya dan meminta para pengawalnya mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi Ong Tien. Sayang, Ong Tien meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun dan dimakamkan di dekat makam Sunan Gunung Jati. 6. Bertemu Nabi Muhammad. Dikisahkan Sunan Gunung Jati pernah bertemu dengan Nabi Muhammad atas petunjuk seekor naga. Kala itu ia yang merupakan putra Raja Mesir sedang sendirian di gedung perpustakaan fokus membaca kitab usul kalam. Melalui bacaannya, ia termotivasi ingin berguru kepada Nabi Muhammad walaupun sejatinya, beliau sudah paham bahwa Rasulullah sudah wafat. Namun, kenyataan itu tak membuat Sunan Gunung Jati menyurutkan tekadnya. Lantas Sunan Gunung Jati meminta izin kepada ibunya. Namun, ibunya menasehatinya untuk mencari ulama lain. Sunan Gunung Jati tetap memaksa dan pamit untuk berangkat pada 5 Jumadil awal 1466. Sang ibu hanya bisa menangis dan pasrah karena ditinggal putra kesayangannya. Di sebuah hutan, seekor naga besar menghadang perjalanan Sunan Gunung Jati dan bertanya, "Siapa kamu dan mau kemana?" Ia lalu menjawab bahwa dirinya sedang mencari Rasulullah. Sang naga mengatakan bahwa jika ingin bertemu Nabi, maka berjalanlah ke arah barat menuju Pulau Majeti. Sunan Gunung Jati lalu mengikuti arahan naga, dan berhasil bertemu Nabi Muhammad pada 28 Rojab 1446 Masehi. Dalam perjumpaan itu, Nabi Muhammad menasihati Sunan Gunung Jati agar mematuhi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Ia pun lalu berterima kasih atas nasihat dan pemberian dari insan kamil. Demikianlah beberapa kisah dan karomah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.